Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar almarhumah Ibunda Hajah Masenah. Kita doakan keluarga besar beliau yang masih pada hidup, anak menantu dan cucunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, serta apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, itu Al-Mukarram Ayahanda Haji Marzuki, selaku mertua dari saudara saya, sahabat saya, yaitu Bang Haris. Kita doakan keluarga besar Bapak Haji Marzuki, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah serta berikan keberkahan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir di hadapan kita para tuan-tuan guru kita, di antaranya Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ahmad Sarwani SPDI, Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Ahmad Zayani MMMVD, Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Haji Marhusin SPDI, Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Haji Husni Mubarak MM, Al-Mukarram Ayahanda Ustaz Hazi Madinah, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Basiyuni, Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmatullah, Ketua RW 007 itu Al-Mukarram Bapak Ilsamuddin, dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Huda itu Al-Mukarram Al-Ustaz Eri Asyari, dan Ketua Majelis Ta'lim Nurul Huda itu Al-Mukarram Gurunda Ustaz Ahmad Sayuti, dan para orang tua, para guru, para bapak haji yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul
bermuajahah bersilaturahim dalam rangka peringatan haul yang ketiga, yaitu almarhumah Ibunda Hajah Masnah binti almarhum Bapak Matali yang 3 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran almarhumah senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kumpulnya kita di sini sekaligus pembukaan Majlis Ta'lim Nurul Huda yang dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ayahanda Kiai Ahmad Sarwani SPDI. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur. Hadirin jamaah majlis haul yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 12 kurang 3 jam. Karena ini jamaah muka-muka orang bimbang karena ini perebutan juara 3 Indonesia. Ya, makanya saya nggak berpanjang kalam, makanya saya ngadep rada nyerong gini, rada ngempet, bukan apa-apa. Kalau ceramah orang rada panjang bukan apa-apa, konten orang sini selampang di dalam muka kita diremos. Lama amat ini nggak berpanjang kalam kita, walaupun kita ceramah orang mana panjang percuma bang kalau kita agak masuk ya bang ya. Dikit aja yang penting. Saya mah datang kemari masih silaturahim aja dari saya kampung Bogor Serot, bersilaturahim kepada orang tua saya, guru-guru saya dibutakan kampung barengan. Ya, saya mohon izin, saya mohon ikhlas, saya mohon ridhonya. Di sini mas saya hitung-hitung saya belajar muhadharah aja ya, karena banyak ini Bang Haris, ini ada medinya ini. Mik ada medinya bang. Iya, biar katanya kita ngomong chat buat Romana kalau banyak ini Romana ada depan orang banyak, apalagi tuan-tuan guru kita di hadapan kita Romana kagak biasa makan ada kotak-kotak ayam bang lagi ongkong. Iya, alhamdulillah tadi saya seduhin kopi, alhamdulillah sebelum sempat saya iup karena mau barengan pas kira main ngiup dia udah dipanggil disuruh megang mik udah ya. Dah begitu dah, intinya sih nggak berpanjang kalam. Hadirin jamaah majlis haul yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh keberkahan ini, di mana bertepatan masih bau-bau yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Malam ini bertepatan pada tanggal 23 Syawal. Tentunya saya atas nama pribadi sebelumnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga saya mohon maaf lahir dan batin apabila nanti seandainya saya ngomong ngalor ngidung ngetan ulang Romana ada kecengklak atau bagaimana, ya mohon maklumin aja babaji karena namanya bocah yang begini ya, namanya timbang hari yang salah-salah aja ngundang, yang bocah rada-rada begini, bocah rada-rada diundang. Jadi malam ini babaji ya, saya mohon ikhlas, saya mohon ridhonya. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh keberkahan ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat majlis yang penuh keberkahan ini dengan wasilah almarhumah Ibu Hajah Masnah, keluarga besar beliau mengadakan haul, peringatan haul yang ke-3 tahun. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh keberkahan ini bukan semata-mata kalau bahasa butekan orang kampung Bogor bukan berarti ini kelempengan bang. Memang sudah Allah takdirkan kita dikumpulkan di majlis yang penuh keberkahan ini. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang mempunyai rasa syukur, tentunya kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis yang penuh keberkahan ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak meridhoi dan tidak menentukan siapapun orangnya, biar katanya rumahnya nempel kan juga dekat Peliun, kalau emang Allah tidak ridho bisa kagak datang nih bang.
Benar? Ini berarti kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah agar kelak nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang haul, saya yakin orang-orang pengarengan di sini sudah paham tentang hikmah dari haul. Saya cuma menambahkan sedikit aja. Saya hitung-hitung ngecek ini sound, ini Romana ngebas juga nih cakep. Iya, saya dari jauh tadi saya dengerin aja baca. Wala ma'aroda mangklik banget itu. Makanya saya nanya kepada majelis talim ibu-ibu. Biasanya majelis talim ibu-ibu di kampung Bogor karena berkiblat kepada Allah Yaham Al-Maghfur lagi Haji Nur Ali binti Haja Maimunah. Di majelis taklim kampung Bogor ibu-ibu masih pakai yang namanya Maulid Al-Barjanji. Saya nanya sama nenek-neneknya yang ngaji sampai 11 tahun itu dibaca itu Al-Jannah wa Baduna Sabun. Saya mau nanya itu yang ngarang siapa itu? Emang itu dia. Iya. Saya bilang kita sebelum membaca Maulid Al-Barjanji tentunya kita bertawasul siapa yang mengarang itu Maulid Al-Barjanji. Karena maulid terbagi-bagi, banyak maulid, ada maulid Syarafal Anam, ada maulid Ad-Dibai, ada maulid Simtuturor, ada maulid Ad-Diyahul Almi, ada juga yang sering kita baca di sini kita maulid Al-Barjanji. Maka dari itu maulid Al-Barjanji sebelum kita memulai kita bertawasul untuk siapa? Untuk yang mengarang maulid Al-Barjanji. Siapa namanya? Syekh Zafar Al-Barjanji. Seperti halnya segala sesuatu, misalkan orang butakan sini sebagai desainer, bikin baju atau bikin kempek. Orang sini yang nyiptain untuk kempek. Nah, terus dijual belikan misalkan di pasar Marakas, dan yang nyiptain itu kagak dihargai, kira-kira yang nyiptain marah apa kagak baju. Artinya kita tabarukan sama yang mengarang Maulid Al-Barjanji. Tadi sudah dibacakan jantungnya Al-Quran suratul Yasin, dan dilanjutkan pembacaan tahlil dan tahmid, dan dilanjutkan pembacaan kisah maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu kita berharap pahalanya untuk para almarhum wal marhumah yang dihauli pada malam hari ini, terkhususnya untuk ibunda Hajah Masnah binti almarhum Kong Matali. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bacakan semua akan tersampaikan kepada almarhum wal marhumah yang dihauli pada malam hari ini. Timbul satu pertanyaan dari butekan orang pengarengan. Apa tuh artinya haul? Haul itu 3 huruf, ha, waw, lam. Dan tidak boleh diawali dengan huruf kha. Kagak boleh dibaca khaul. Kalau dibaca khaul sudah beda arti. Jadi haul itu artinya ketemu tahun. Kalau kita merujuk dalam satu kitab bab zakat, berarti haul itu bab zakat itu ketemu nisab. Bang Haris sekarang 2024 pada tanggal berapa ini? Tanggal 2 di bulan Mei megang duit 500 juta. Terus ketemu berganti tahun 2025 pas kebetulan pada tanggal 2 bulan Mei, berarti Bang Haris udah ketemu nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi haul itu artinya ketemu tahun. Ini almarhumah ibunda Hajah Masnah sudah ketemu tahun yang ketiga. Dan ini mempunyai manfaat. Timbul satu pertanyaan, Ustaz, apa sih manfaat kita mengadakan haul? Yang pertama, manfaat yang pertama adalah dikirimkan doa-doa yang terbaik untuk para almarhum wal marhumah yang sudah pulang ke rahmatullah. Ini almarhumah ibunda Hajah Masnah dan para almarhum wal marhumah yang dihauli pada malam hari ini, yang dikirimkan doa-doa yang terbaik dari sanak famili dan handai tolan pada malam hari ini. Almarhum wal marhumah dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah. Karena orang yang meninggal itu Pak masih mengharapkan doa-doa dari orang-orang dan sanak familinya yang masih pada hidup.
Itu manfaat yang pertama, singkat aja karena ini udah bimbang. Emang jam berapa sih bola? Hah? Jam 11 ya? Bukan apa-apa, saya kenapa kalau lama jadi bangsa salah aja nak tuh Haji. Iya. Jadi bangsa salah dikit aja udah Haji ya. Manfaat yang kedua kita mengadakan haul. Yaitu untuk apa? Yang kedua manfaatnya untuk mengingatkan sanak famili, anak cucu agar ingat kepada keluarga engkau orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Karena pentingnya kita yang hidup masih kita ingat kepada orang-orang tua kita. Kemarin banyak tuh fenomena terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Biasanya di sini hari munggah ya. Besok dikit lagi kita apa malam pertama hari munggah, biasanya tuh kober banyak. Banyak apanya? Kembangnya. Udah macam-macam di Bulak Perwira di mana tahu lagi di Putaran sana kamu kepuk macam-macam di sana dah. Iya, kadang tukang kembang juga lebihnya itu karena borongan apa lu disaduk sampai daun apa tahu dia tuh mulai kembang daun remas. Iya, udah yang penting ngumpul udah di situ. Dan itu menjadikan satu tradisi ahli sunnah wal jamaah. Ternyata mempunyai manfaat sangat banyak. Tujuannya apa? Yang pertama nih bahasa dalil artinya biar kita agak tender empong kita kuburannya di mana. Karena jarang-jarang kita implang. Biasanya orang kalau tinggal mati baru-baru udah sedih Haji. Benar? Tinggal mati cuma dua Bang. Bapak Haji yang kita paling sedih, yang paling berat ditinggal mati berdua. Yang pertama ditinggal mati anak. Yang kedua ditinggal mati oleh orang tua. Kalau tinggal mati ini mah kagak sedih. Baru-baru doang. Iya nih ngomong apa adanya Haji. Sehari 2 hari 7 hari lamanya masih kebayang-bayang emang kalau nggak pakai mukanya begini kita, nggak loteng muka bini kita masih ada kesem aja masih kagak percaya dia bukan apa-apa. Apalagi Romana meninggal dadakan. Bini kita Romana baru muter ada pakai bagaimana dan mungkin Romana gitu pengen jalan-jalan kayak kemarin kayak Marakas gitu pengen makan bakso berdua. Kagak nyangka tuh lakinya lagi sehat sakit kagak meninggal. Itu biasanya ada kesemnya juga Romana kemurusannya kagak lama itu. Iya, kalau tinggal mati sama bini mah Bang biasanya sedihnya entaran ya. Jangan kan bini kita udah mati, bini kita yang di baju Romana kita Romana yang ada klings kita di baju istri bokar mulu ya. Nah, itu begitu dah. Iya, nah itu. Ini almarhumah mempunyai keturunan anak-anak menantu dan cucunya, menjadikan suatu tanda bukti, tanda bahwasanya anak beliau ingin menunjukkan rasa takzimnya, rasa hormatnya kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah. Biasanya kalau orang tua meninggal ngadain haul, anak pertama menjadi pengganti orang tua. Ngomong di grup WA, assalamualaikum untuk para keluarga almarhumah Ibunda Haja Masani. Jadi begini, ini kita kira-kira kapan kita haulin ini. Nah, menurut kita bagaimana? Apa kata bosnya mau ngikutin yang tuan aja Bang? Nanti bisa kita kumpul, kita rapat itu hari Rabu malam Kamis. Kita kumpul jam berapa ini? Lu Romana kalau nggak kepakai di apa itu gorengan karena nggak ganyang-ganyangan ini lu di kopi dan tempat ngobrol dah tuh. Singkat cerita ngomong ada kata-kata anak yang pertama begini tong, gue yang namanya nyak udah lama tinggal berapa 3 tahun yang lalu. Jadi begini Romana memang tiap tahun kita ngadain haul, Romana nyak kita kalau kita nggak haul, Romana kami yang buat ini. Iya, namanya pengganti. Kira-kira menurut lu bagaimana ini? Kalau kata anak pertama, apa kata anak kedua? Jadi begini aja deh Bang. Iya, kira-kira liatin aja apa ada adik-adik kita kira-kira bagaimana. Jadi begini apa kata adik-adiknya? Udah Bang, saya ngikutin yang tuaan aja. Yaudah kalau kata yang tua nih gue ngeluarin pertama duit 5 juta dan nih. Iya, ya dan itu namanya snack gue yang nanggung dah besek-besek dah kita pakai catering kalau mana kita nyewa orang masak kalau mana ada rotak juga ada bentuk berbuka juga ya kalau nanya. Dia namanya kata anak pertama gue ngeluarin 5 juta yang pertama. Apa kata anak kedua kuping ada belibet wah abang mau ngeluarin 5 juta ini. Iya, waduh bagaimana ini yang gue sanggupin gue selama kepala ke konde ini ya mikirin perasaan bini gue masih ada landing-landingnya bagaimana bisa gue bagaimana. Anak yang kedua nyawa Bang saya ngeluarin 3 juta. Tuh alhamdulillah. Anak yang ketiga nyaut lagi Bang, emang mana banyak bocah emang lagi urusan lagi banyak banget lagi Bang. Emang tuh bocah kemarin harus bayaran LKS lagi emang bocah nggak pada bagaimana gue cuma 2 juta doang nih udah mari sini dikumpulin dari 5 juta 3 juta sama 2 juta udah berapa itu Bang? 10 juta. Anaknya berapa ini ngaji mas senang? 8. Iya, 10 juta udah itu ya. Anak kan paling nyaut deh begini Bang. Iya gue namanya ngeluarin duit, Romana gue juga belum janji juga kan karena gue urusan lagi nyaut tangan Romana masih rayang ini Bang. Iya jadinya Romana saatnya kamu siarannya bagi buah-buahan gue dulu. Kalau anaknya 4.
Iya, kalau buah-buahan ada di snack-snack gue yang nanggung. Anak yang keempat, anak yang kelima menyengir aja. Gue pengen tahu ya, iya. Itu pinggang begini. Iya, judul kayak begini. Apa kata yang kelima itu bagaimana itu udah kumpul bagaimana? Itu 10 juta itu kan apa yang keempat itu orang dia bilang nanggung buah-buahan mas snack-snack. Apa katanya yang kelima? Begitu doang itu kemampuan lo. Iya, ya pasti rokok. Ya gue cuma sekitar 500 nih. Kalau kata anak ya kelima, anak ke-6 nyaut lagi, ngeluarin lagi 1 juta, anak yang ke-6, yang ke-7 1 juta, yang bontot nyaut kagak, ngomong kagak, nyimpah aja ada lain bang, iya rokok juga pelan-pelan ya. Rupanya rokok itu di bungkusan cuma 3 batang bang. Ini yang bontot. Apa kata abang yang pertama? Tot lo sehat. Ngomongnya di ayun banget. Sehat. Iya. Rupanya nih bontot abang-abangnya pada punya penghasilan, mbong-mbongnya pada punya peruntungan. Yang bontot emang ini kerja kemarin di PHK gara-gara COVID. Boleh jadi kagak ada berdasar sekali, ngempet di pojokan dekat Liun. Apa kata bontot? Ya Allah ganggu juga, pengen banget berbakti orang tua, apalagi setahun sekali. Itu bagaimana ya, ketentuan yang rezeki di tangan Tuhan. Kalau katanya si bontot emang lagi punya pegangan sekali. Nah terus bagaimana lo kemampuan lo? Disarang begini bang, gue juga pengen banget duit kagak gablek gini apa? Ya kalau gue motor yang ada gue gade motor. Iya, gara-gara HP miring sih. Iya. Di online apa itu ya? Yang begitu lagi banyak urusan ini bang. Iya ya dah. Kalau tadi bontot apa gue bantuin gelang-gelang tikar deh. Bontot bantu ininya mampunya uman ganti ngapain? Ngelarin tikar doang. Dan itu termasuk anak yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah. Yang agak berbakti bagaimana? Ketika ada yang haul, udah ngeluarin duit kagak, bantuin kagak, haul sampai kagak datang. Ada di sini anak yang begitu. Ada di sini ada. Yang begitu mah anak getek batang layar di luar pintu situ gecet. Dan ini menjadikan almarhumah Ibunda Haja Masnah berarti anaknya ingin berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah. Sebagaimana hadis meriwayatkan hal baqiya min birri abawaya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima ya Rasulullah. Adakah cara untuk berbakti kepada kedua orang tua? Sedangkan saya belum sempat berbakti kepada kedua orang tua saya semasa hidupnya, sedangkan orang tua saya sudah pulang ke rahmatullah. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian walaupun orang tua kalian sudah pulang ke rahmatullah. Akhirnya nih riwayat seperti halnya si bontot tadi ini bantuin ngapain? Dari tikar. Habis haul nih bontot dapat rezeki dikirimkan oleh Allah dengan wasilah, dia punya bisnis apa dapat duit tuh 2.500.000. Yang 1.500.000 dikasih bininya, yang gopek dikantongin, yang gopek disumbangin ke masjid Nurul Huda ya. Nurul Huda, yang niatkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Dan ini termasuk anak yang masih berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Timbul satu pertanyaan, sampai kapan saya Ustadz untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Jangan sedangkan orang tua saya sudah pulang ke rahmatullah. Orang tua walaupun sudah meninggal, anak masih harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Sampai nanti alam hancur-hancuran udah. Ini ntar bakal kiamat ini bang. Sepi nih. Terus ini bakalan kiamat nih, kamu pengarangan ambil hancur-hancuran. Kita kemarin gempa lindu aja tegang bang ya. Pada itu jumlah banget terjadi ini di Garut. Di sekarang ini terjadi apa nih kalau bahasa Inggrisnya nih? Berapa negara ini hari ini terjadi cuaca yang begitu panasnya. Baji ngerasain nggak kipas angin kata di tombol tetap lomo. Mau aja doang dapat kipas angin saya kagak ini. Mau sampai lomo ini. Di berapa negara ini, berapa minggu ini hawanya panas. Makanya banyak penyakit terjadi, bibir pecah-pecah, muka pada pucet.
Makanya saya pesan, ini ada buah-buahan, banyak makan buah-buahan. Kan ini hawa lagi panas, karena kita perlu yang namanya vitamin, asupan makan dalam tubuh kita. Ini terjadi bang, coba ntar saya searching di internet. Ini panasnya berapa derajat? Muka saya jebek ngomong. Ya wajib. Dan ini menjadikan almarhumah ibunda Haja Masnah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, menantu dan cucunya masih ingat pada orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah. Makanya manfaat mengadakan haul, mengingatkan kita yang masih pada hidup, mengingatkan dan kita ingat sama orang-orang tua kita, engkong-engkong kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Kemudian manfaat kita mengadakan haul, manfaatnya untuk siapa bang? Untuk kita yang hadir di sini semua. Dengan manfaat haul Ibunda Haja Masnah, kita dikumpulkan di majlis yang penuh keberkahan ini, mempunyai manfaat kalimat silaturahmi. Jadi kita ketemu antara orang Bogor Sero, saya bisa silaturahmi kepada orang Butakan Kampung Pengarengan. Dan juga manfaatnya banyak silaturahim ini. Kita kumpul di sini diundang mengadakan haul dan sekaligus pembukaan majlis taklim. Karena kemarin kita penutupan sebelum bulan puasa, menyambut hari raya Idul Fitri. Sekarang baru pembukaan. Yang namanya pembukaan biasanya banyak, karena bebarengan sama haul. Hati ngomong, wah makanan banyak ini. Iya ada pisang, kue unti. Ya kue unti apa itu? Kue bugis, macam-macam nih. Alhamdulillah, syukur-syukur majlis taklim kita ini kita buka pada tanggal 23 bulan Syawal ini. Mudah-mudahan majlis kita ini tambah barokah, dan mudah-mudahan jamaahnya tambah istiqamah, dan guru-guru kita doakan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya haul itu salah satunya untuk kita yang hadir di sini semua. Orang yang menjalani silaturahmi insya Allah akan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Ustaz? Siapa orang yang menjalankan silaturahmi katanya bisa panjang umur? Karena kita di sini kita dengerin ya bang. Saya bisa ceramah karena ada yang dengerin. Yang dengerin karena apa? Ada yang bicara, berarti ada yang ceramah saling membutuhkan sama pejamaah. Kalau saya ceramah biar katanya wakola edon hebat banget, kagak yang dengerin. Lah, ya orang gila gaya orang saya, bukan apa-apa, itu sudah lama tuh begitu, lagi ceramah didewekan. Artinya kita hidup saling membutuhkan. Artinya orang yang menjalani silaturahmi akan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di majlis taklim seperti ini, kita tawa bareng-bareng di majlis taklim, pahalanya gede. Orang yang duduk di majlis taklim itu pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya orang Butakan sini, pernah ngerasain sholat sunnah 1000 rakaat? Wah, terawih aja milih. Imam ditampiin. Ada di sini begitu. Diulang sama dia. Wah, ini ada lewat ini. Wah, reply ini. Wah, udah lagi. Tapi mengatur rada gepak dan dikit. Cuma suaranya kayak berambung ini dia. Ada yang merasa. Imam sampai ditampiin. Wah, gila. Pas malam yang keempat, wah, udah menini di rumah ini. Wah, dia ini. Sekalinya cetong buat blok. Makanya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun boleh bisa menjadi makmum. Ustaz, ini orang kupingnya budek, boleh nggak jadi makmum? Boleh, budek, makmum. Mohon maaf, Ustaz, ini orang matanya kotok-kotok ayam, boleh jadi makmum? Boleh, jadi makmum. Tapi nggak semua orang bisa jadi imam. Makanya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syarat yang menjadi imam yang pertama itu a'lamuhum. Orang yang berilmu, yang ngerti ilmu dari tetek sampai bengek, akan jadi imam. Karena kalau kita bermakmum dan berimam, punya imam yang alim, yang ngerti ilmu, bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz, dibutakan saya orang alim ada dua. Apa syarat yang kedua? Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang alim itu pilih yang kedua syaratnya hafsahuhum, yang fasih lidahnya, yang lancar bacaannya. Berarti ini mohon maaf, beribu-ribu maaf, yang bindeng, yang swing nyinggir dulu. Karena kalau yang bindeng jadi imam berapa ya wajib?
Karena di butakan saya ada tuh bocah namanya Robek apa siapa tahu, di bocah namanya 8 sama Koyo kan banyak banget. Asal saya tanya, Bet dari mana? No. Mana nih bocah ini ya? Lu kata apa itu? Nyok. Jadi yang menghafsohum, syarat yang kedua berarti yang minggir dulu, apalagi yang mohon maaf, yang swing berapa ya bang? Wajib. Ada tetangga saya, babanya lagi diimpus di rumah sakit Haji Samsuri. Pas pulang ditanya tetangga, Tong, baba lu gimana mau? Oh, udah sehat. Meninggal. Marah gua pas dari melotot. Oh, mendingan. Ya ilaha illallah. Sampai agama itu ngomong begitu juga. Abang punya bini tuh, punya anak 2. Darah, gimana sehat? Anak itu nama? Yang pertama, yang satu bagaimana? Belum nyampe. Wah, ini berapa ini? Masih tulisan nengsot, dia jalan. Nengsot ini berapa? Makanya kalau menjadi imam, yang kedua syaratnya harus fasih, hafsohum. Karena kita bermakmum sama imam yang kagak fasih, pegel, mengikut. Kadang kalau baca fatihahnya kagak fasih, kan kita rada beringsang juga dua jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia cuma ngalamin apa? Mati lah ngalamin apa nih dia? Pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin kayak orang dibombalin itu geblokin. Ya ilaha illallah. Ustaz, di kampung saya yang pasnya ada 2. Terus mana yang saya akan menjadi imam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih yang agak pelok. Apa tuh pelok? Yang agak lupaan. Sholat isya 4 rakaat kalau lupanya sampai 9 kali. Nah ini berarti udah kagak sah ini dia nih. Udah kagak urut jadi imam. Antum udah ayat kedua masih bangun. Oh, buat kagak langsung mau subhanallah. Yang antum udah ayat terakhir dia masih diri aja. Kagak langsungnya mau subhanallah. Agak dengar udah gitu kuping ra disumpel lagi. Subhanallah. Agak ngaso-ngasonya. Nih orang yang pelok nggak boleh udah. Kalau yang udah lupaan itu nggak boleh udah. Kasih sama yang muda-muda. Makna kalimahnya masih ingat bilangannya. Kalau udah pikun jangan lagi dia, karena berabe. Karena kita membawa orang. Karena orang makmum di belakang macam-macam. Makanya orang kalau menjadi imam jangan saya naik dewe bang. Apa tuh saya naik dewe ya kalau bahasa orang pikir? Jangan saya naik sendiri. Mentang-mentang jadi imam keturunan lek-lekannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pas waladdallin. Pas di pojokan ada aki-aki mulut yang bahkan orang untuk pegangan tiang. Dapat imam yang seenaknya sendiri. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Apa ada aki-aki puju buset. Iya, malah udah minum obat. Menjadi imam kita lihat kapasitas makmum. Di belakang kita nih makmum ada tua merentak sujud kebuatan lama, palanya ngebet. Ada anak muda yang mengikut membayang isya, betul udah klinis udah janjian sama orang. Ada yang lagi janjian pembayaran nyawet tanah. Dapat imam yang saya sendiri ngikut tuh makmum, cuma hati beri murid-murid. Apa kata makmum? Gua tahu gak ini jadi imam begini. Artinya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian diangkat menjadi imam, kalimatnya terakhir yukhafif, maka ringankan gerakan sholatmu. Karena kapasitas seorang makmum tidak sama dengan kapasitas seorang imam. Pas imam sujudnya lama banget. Subhanallah. Dan itu lagi imam masih ingat dikasih amalan sama guru-gurunya. Bacalah doa di sujud akhirmu. Ini amalkan, doanya panjang banget lagi. Itu makmum tahu nggak berbagi rase kalau pengen nyebrang jalanan rase nah masih ngendut aja bingung banget rase kalau nyebrang begitu rase ya. Rupanya ini imam masih ngamalin doa dari gurunya, sujudnya doanya lama nggak di pojokan dia danak lagi lah masih ada rase kan begitu rase kalau nyebrang di jalanan ya Allah tadi yang nunduk lagi. Nah ini berapa? Makanya siapapun orang boleh menjadi makmum, tapi nggak semua menjadi imam. Sama halnya ini majlis pembukaan pada malam hari ini, kita menghormati dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Itu kemarin Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri.
Makanya ada bahasa, Ustadz, ini tetangga saya puasa kagak, terawih kagak, boleh nggak lebaran? Boleh. Ustadz, ini dia kemarin hari munggah, motong nilai dong, tapi hari munggah nyurut rokok sama kopi, boleh nggak ikut lebaran? Boleh. Karena lebaran milik nasional, Bang. Tapi nggak semua orang mendapatkan predikat Idul Fitri. Terjadi di tekan saya, itu tetangga saya puasa kagak, terawih kagak, tadarusan kagak, guru yang lain segala ngomong, guru ini kagak berasa amat dikit lagi udah lebaran ya, mau dia kali lah. Iya puasa kagak, terawih kagak lah, kita payah banget yang puasa ya, lama buat ngin lebaran, dia mau puasa kagak apa kagak, dia makin ngomong begitu. Agak terasa ya, dikit lagi mau lebaran, agak terasa lah, gua tengah ngomong nyeduk kopi dulu. Iya, main dari pojokan. Apalagi kemarin bulan puasa itu ibadah beda dari ibadah-ibadah yang lain. Karena puasa itu adalah ibadah sirriyah antara kita dengan Allah yang tahu. Kalau yang lain ibadah-ibadah lain masih gampang dinilainya. Bang, itu rumahnya abang anu sembahyang rajin aja. Lu tahu dari mana? Itu bisa lihat sujudnya di data sampai balak 2 balak 3. Karena dia begitu ya. Bang, bagi anu ya itu ya. Dia hajinya mabrur. Lu tahu dari mana? Setelah habis pulang haji, rumahnya haji buat sama orang. Ibadah-ibadah yang lain memang masih gampang dinilai. Tapi beda dengan ibadah puasa, karena puasa itu ibadah sirriyah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, habis sholat subuh dia membaca Quran, setelah itu dia tidur, bangun tuh, permola kempongan, udah kempongan, ada kencingan, udah romana udah ngumpul, tengah 12 dia bangun, tengah hari ngomong, udah ba'ajan johor berarti tengah hari di atas tengah-tengah, itu sudah nyeromong tengah hari ngomong. Dia ngapain tuh? Dia kan kamar mandi. Namanya tengah hari uang orang lagi puasa, kita cuci muka, kita guyup, itu merenyas tuh gaji. Orang lagi puasa itu pola pikirnya apa juga romanya, sukisnya tinggi, matanya rada tegas, kuping rada jatra. Benar, di pojokan paling itu gebegan mandi itu batu kolar di pojokan, itu kayak gemplong ya. Padahal batu kolar itu sampai sabun gitu, dia ada film. Orang lagi puasa begitu, mata kotak-kotak ayam enggak? Iya, apa habis dia dari kamar mandi dia ngendus. Orang lagi puasa indera penciumnya sangat tajam. Pas banget digerobok sisaan masak dencis. Dencis apaan ya? Sarden. Aku lagi bingung, saya lagi pengen memecahkan itu aja. Pada namanya sarden, apa namanya dencis itu dia ya? Itu orang dulu ya. Pada namanya sarden dipanggil dencis. Pas dencis itu sisaan sahur yang semalam, sisanya 3 pelongkor. Pas itu gerobok, kita buka dikit, bininya lagi belanja. Kita yang dari itu orang dari kamar mandi kan ngendus. Wah, semua amat imbolnya ini ya. Pas diimpang, wah di situ wabah aja keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau orang puasa? Gua maju kagak, gua cobrok kagak, gua kolok apa kagak, gua kolok kagak, kakinya ngerembik-ngerembik, nah nyampe depan itu gerobok. Iya, dalam hati mau ngomong, gua makan apa kagak, kakinya ngerembik, kesempatan mukanya depan itu gerobok, dilihatin aja, ya Allah, gila nyiblak aja. Temannya enak amat, temannya enak, wah udah bisikan setan masuk. Iman kita runtuh tuh, iman kita ada tepok. Ya Allah, aku kan pengen berpuasa tahun ini, gue pengen bertanya, padahal gue pengen berpol puasa ini, tapi ngomong begitu tangan rembik-rembik lah, terus saya kolok mana ada bunyinya nggak lama dikit bunyi krekot aja, dirinya ngapain? Baru pulang belanja, langsung aja gepak gua digecak-gecak bibirah, gituin Romana, ketawa sama bininya, labah lo ngapain? Enggak labah, Romana mau kalau pucet amat itu, sampai 2 warna. Iya. Ada bininya, lakinya mukanya 2 warna. Orang mana bang, kalau mana puasa mau agak kuat, bantarin aja bang. Nggak usah begitu neng. Gue namanya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, gue mencontohkan yang terbaik untuk keluarga saya. Nanti mana? Gue namanya laki kuat neng, namanya gitu padahal mah nggak bisa ngapain. Di mall, dencis itu dia. Apakah tahu itu bininya? Enggak, karena ibadah puasa sirriyah antara kita dengan Allah. Makanya nggak semua orang kemarin bisa diperjumpai di bulan suci Ramadan.
Makanya bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki amal ibadah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya pol, tarawihnya pol, siang mulai tadarus sampai berapa kali hatam. Datanglah hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis sedihnya beda sama orang yang nangis yang kagak puasa, kagak tarawih, kagak mari kadang jangan dia yang kagak puasa. Harus sedih banget, padahal itu yang nangis puasa kagak. Rupanya efek apa mukanya perengutin apa bininya. Biasanya iman kita diuji bang. Di mana puasa pertama aman di pertengahan tuh, apalagi di akhir Ramadan. Lahir batin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Batin kita menjalankan puasa, menahan haus dan lapar dan menahan hawa nafsu kita. Lahiriah kagak langsung dipermutin sama bini kita. Setengah hari bang, mau warga mana kalau nanti aku udah berjalan-jalan kemana ke Tanah Abang atau apa. Orang makan jadi laki, orang kagak kemana sekali lo set dia. Allah kita kagak masuk dikata set dia. Laki ada kemampuan sekali, orang mau dari mana tahun kemarin gue masih iya aja bang, tahun ini Ramadan gue kalau lebaran gue panjang. Kalau ini kalau kena ngomel kan tahu bang ya 75 kebit. Ramadan sabar hari ngiang puasa kemarin rajin, gara-gara kuping ngiang diomelin mau bininya dikit-dikit baju, dikit-dikit celana, dikit-dikit sendal, dikit-dikit patungan kebo. Lah Ramadan apalagi bekonde dia. Pelongo. Nyeduh ayo kopi penang. Mana tengah uang di kok aja bodoh amat udah gua gak mikirin lebaran tuh. Padahal orang yang puasa dalam suci Ramadan akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Kembali ke haul. Haul adalah menjadikan suatu manfaat agar mengingatkan kita tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bisa jadi minggu depan kita yang bakalan dibacakan tahlil oleh keluarga sanak famili kita. Bisa jadi tahun yang akan datang kita yang bakalan diadakan haul oleh keluarga-keluarga kita. Makanya manfaat kita mengadakan haul dan menghadiri majlis haul untuk mengingatkan kita tentang kematian. Al-Imam Abu Durai mengutip dalam satu kitabnya, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Orang ketika sudah meninggal akan meninggalkan goresan cerita-cerita bagi orang yang masih pada hidup. Almarhumah Ibunda Hajar Masenah tentunya banyak cerita, meninggalkan cerita-cerita bagi keluarga, anak dan menantu dan cucu-cucunya. Mereka berharap Hajar Masenah ini meninggalkan cerita-cerita yang baik. Begitu juga kita yang masih pada hidup, bagaimana caranya kita ketika meninggal akan meninggalkan cerita-cerita yang baik kepada sanak famili kita. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Jangan kita bicarakan tentang keburukannya. Seperti halnya kita ada satu ungkayan kata, ketika gajah mati akan meninggalkan gading, ketika macan mati akan meninggalkan belang. Sama halnya ini kesempatan kita, ini malam kita menghadiri majlis haul, berarti ini malam Bapak Haji, ini bang kita lagi pada bikin cerita. Buatlah cerita yang baik-baik agar kelak nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan cerita-cerita yang baik kepada keluarga-keluarga kita yang masih pada hidup. Apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya amal ibadah kita, amal soleh kita. Tentunya kita kencangin lagi takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya pulang ke rahmatullah. Makanya kalau disiarin di masjid Nurul Huda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang itu ke rahmatullah dengan tenang. Kita kepengen hidup ini dalam keadaan tenang dan juga meninggalnya dalam keadaan tenang. Makanya hidup bang kita punya duit kayak kagak, sudah tenang aja. Yang kita bisa sholat sudah selawat Bu Haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini mau aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mana anak kita, mana bayaran masih nunggak aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rupanya bini yang ditembani piring. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan kanan dengan lenjing. Nah di berabit nih.
Artinya apa? Kehidupan di dunia tidak lain tidak pula biasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keekonomian kita. Artinya apa? Tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rezeki itu hanya bukan berbentuk dengan uang. Rezeki itu bukan berbentuk uang saja, tapi kesehatan, iman, Islam masih dalam dada kita. Itu termasuk rezeki yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Orang kalau diblebet itu yang namanya baju putih kain kapan udah nggak bisa tulak pinggang lagi, Bang. Ada di sini orang lagi dimandiin masih tulak pinggang aja. Ada. Kalau di sini orang sini lagi dimandiin sampai udah diblebet pakai kapan masih tulak pinggang aja, saya yakin tuh amil berhenti jadi amil. Wah, jimpul. Masih tulak pinggang aja. Artinya apa? Nggak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki pada saat ini hanyalah titipan. Istri kita hanyalah titipan, dan anak kita juga titipan. Semuanya titipan, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepi ini. Terus ini. Nanya berapa sih bola? 11 kan ya? Nyanda masih nih? Nyanda. Cuma ada yang hitung aja. Segini belum selesai. Mantap belum kasih besek, belum mana itu belum anu ini. Ya, lama buat ini dah. Ya, ada begitu dah. Anggaran apa Bang kita kalau jadi urat-urat kan kalau kita lagi ceramah. Ada banyak kata tuh aja. Tapi nyengir tadi paksa jadi salah dia. Udah. Anggaran apa ceramah di bahasa Selang Bang. Ya, dan tadi intinya dikit aja ya. Yang penting kita pulang bawa ilmu biar ada dikit juga. Kalau ada manfaatnya ambil dah. Saya juga ngomong begini Bu Gaji, mohon maaf bukan berarti saya ceramah ini, bukan. Saya bilang hitung-hitung saya belajar Mahadoroh aja deh ini, nggak ada semik nih, mana mik juga ini masih ada nih salam pemakai. Di situ ada syairnya. Makanya kita jangan sombong apa yang kita miliki. Nama hanya sekedar sebutan. Orang kalau udah meninggal cuma hanya sebutan apa? Batu nisan, nama, wafat dan lahir. Cuma seitu-itunya doang. Benar. Makanya terus itu syairnya, janganlah mau disanjung engkau digelar manusia agung. Jangan bangga. Misalnya dipanggil ganteng, ganteng, gua nggak berpikir doang gua. Bangga banget. Alhamdulillah. Apalagi meriang nangis aja lebar. Jangan bangga apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, wajah yang tampan, semua hanya titipan. Kita kepengen meninggal itu nggak mandang usia, nggak mandang tampang, nggak mandang jelek. Yang penting iman Islam kita dalam dada kita. Ketika sakratul maut, mulut dan lisan kita bisa mudah dengan lidahnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Cuma kalimat tauhid itulah yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Makanya Al-Imam Nuduraid bilang, perbaharuilah iman kamu dengan perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kalau kita baca tahlil nadanya lain baik. Kalau kita mikir la ilaha illallah la illallah la. Tapi kalau di depan masih ada kurung batang nadanya udah lain. La ilaha illallah. Di kampung saya namanya wadahum. Iya, suaranya emang diainan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pojokan ngomong aja, kalau gua gak nyangka itu dia meninggal ya, pada masih sehat banget. Terus bagaimana gua mati? Bagaimana? Sebenarnya makanya ngaji. Ibadah bisa sempurna karena kita nuntut ilmu. Di majelis taklim kita diajarkan salah satunya sempurnanya sholat kita diajarin dari dasarnya. Furudul wudu'i sitatun. Dari wudunya kudu bener. Jangan dibutuhkan saya anak muda rambut doang dikuncir.
Leher ada tato, orang tato jelek banget, kepala rasa aja amo. Ada di sini orang tatonya kepala rasa aja amo. Gaul-gaul itu anak muda. Muda mah keren apa? Tengkorak ya. Apa naga itu kepala rasa lagi amo. Lalu kunci buatan kotor, kalau buat ilah langsung bayang dia bingung depan keran. Apa ada dia nih anak muda yang orang tak kunci, yang leher ada tato. Ini ngambil dulu bagaimana caranya nih ya, bun-bunan duluan apa tunggir duluan, rupanya saking pikiran bingung gak badan kelomong-kelomongin. Kalau tambah itu bocah lebih kayak peluri, kok 2 kali. Nah artinya apa? Pentingnya kita duduk di majelis taklim. Ibadah kita bakalan sempurna dengan di situ diiringi dengan ilmu. Orang berilmu hidup bakalan terarah. Orang tidak punya ilmu, hidupnya tidak bakalan terarah. Seperti halnya kita naik motor masuk ke kebun Waji Satin. Bapak Haji mah kenal ini. Iya, Waji Satin. Karena beliau ini masih sepupunya Haji Isa, Bang Judin ini beliau. Alhamdulillah beliau ternyata masih punya keturunan dari orang Bogor. Guru kita juga kayak kita, ternyata masih iparnya almarhum Bang Haji Dais. Bapaknya Daud dah diajarin. Ternyata sih masih banyak keluarga-keluarga di sini. Alhamdulillah. Bahkan Bang Haris ini juga empongnya emang orang Bogor, Pak Ito. Wah itu emang hidung ada melengkung. Dulu beliau sempat nyupirin Habib Hasim. Makanya Bang Ito kalau udah muda sama Pak Hasim. Habib Hasim kan namanya Al-Bahar. Kalau Bang Ito orang mana Almuni mah kan tahu dia. Harganya iya apa Almen nak tahu ya. Cuma hidungan doang modal melengkung dia. Jadi intinya begitu Bang. Apa yang perlu kita persiapkan? Nah, dengan momentum kita mengadakan hal ini mengingatkan kita tentang kematian, maka dari itu pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, ayo kita manfaatkan sisa umur kita yang sisa kita ini untuk apa? Takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Ngaji majlis taklim ini pentingnya kita duduk di majlis taklim. Karena majlis taklim duduk saja itu pahalanya seperti puasa apa salat sunnah 1000 rakaat. Dan orang duduk di majlis taklim pahalanya seperti dia menjenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. Pernah orang sini jenguk orang sakit 1000 orang sakit keliling aja. Ya, berkondisi juga. Emang kita jenguk orang sakit emang modal. Iya, emang sekarang dukur ada mahal. Paling udah ada modal dikit yang namanya bubar kan begitu ya. Kemarin baru keluar mahal banget udah 18.000 berapa? Iya, turun lagi 15.000. Pas mau lebaran naik lagi harga 18.000. Kalau susah banget tuh utang banget jualan harga lagi tawar sekali dia. Jangan malah tahu dukunya ada kali ini. Enggak ada ya, iya sampai itu semua. Iya, begitu dah. Ya, Bang. Intinya apa yang perlu kita persiapkan? Makanya majlis taklim, mudah-mudahan majlis taklim Nurul Huda mudah-mudahan selalu eksis, tambah barokah dan jamaahnya mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis taklim Nurul Huda ini mudah-mudahan kita di majlis taklim ini mudah-mudahan selalu diberikan pemahaman ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kali Bang Hari sudah ya. Iya. Makanya udah ada lain ini lagi om. Oh iya. Udah bimbang. Emang boleh di apa sih? TPRI ya, Doi. Di mana? CTP ya? Ya mudah-mudahan ya Indonesia nih juara dapat juara 3 ya. Kemarin lawan Uzbekistan apa itu ya? Ya mungkin dia lupa bertawasul karena di Uzbekistan itu ada ulama yang terbesar di situ yang mengarang hadis namanya Al-Imam Bukhari. Ya mungkin ini pemain Indonesia lupa nawasulin padahal itu jimatnya Uzbekistan itu dia. Iya kayak di sini saya datang kemari baru nyampe pintu aja saya langsung tawasulkan siapa sih wilayah sini Allah yarham al-maghfurah ya Jinul Ali binti Hajar Maimunah. Mungkin kemarin Indonesia itu lupa nawasulin Imam Bukhari. Iya Uzbekistan kan makanya dia ngangkat tangannya juga. Saya bilang ya berdu deh ini ngadu wiridan dia udah ini ya. Iya Romani baca seri baca anuan gitu. Tapi namanya kalau orang seandainya orang pengarangan dari timnas saya yakin bukan bahasa katanya dibaca yang dibaca dulu Muhammadul Jimat untung mah benyek. Ya orang kita masih begitu kadang ya apa yang pitua. Kadang orang kita lagi ngadu bola sampai gawangnya dipencingin nanti biar amber ya. Orang dulu emang pemain orang dulu biasa pitua lebih tua ya. Artinya apa kalau hidup masih ada orang tua masih enak kan. Dia apa juga masih ada yang tua. Makanya kalau kita masih banyak orang tua sayangilah mereka. Kalau mereka sudah tidak ada baru terasa. Kenapa? Sebab karena doa ridho dari orang tua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan suami beliau almarhumah Hajar
Senah ini beliau mudah-mudahan bebaji biar panjang umur, bebaji biar sehat badannya dan sehat kantongnya. Jangan nikah lagi Baji. Apa udah? Hah? Itu biar ketemu lagi sama Nyaji di sono. Iya, biar Nyaji sono jadi perawan, karena di sono nanti di surga agak ada nenek-nenek. Gak ada, semuanya perawan. Sama kayak yang kita dalam kubur, kita nanti pengen ditemenin yang namanya bidadari yang hidungnya mancung, alisnya kerang, bibir ada camet, seperti telinga dibelah dua, kabentisa seperti batang warung. Enak kita ditemenin ya orang mukanya rela, buat nyala, buat kayak kayu rambut pilih besi ya. Kita tanya tuh warung mereka kok kita malah pas kita apa yang tegak, apa kata kita? Man antalam arrofa fid dunya wa ajmal minka. Apa tuh ada nyaut? Ya Allah Bang, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu yang kau kumpulkan semasa hidup. Di dalam kuburan kita ditemenin sama waduh yang begitu, kira-kira betapa kagak Bang? Wah, ya kan kuburan gue pun remas juga bibir katanya kita aja sih, tapi masih kita rasain aja. Iya, kalau di Ngacong itu udah bener-bener sama waduh nih, biar kata tetangga itu waduh samping rumahnya kuburan baru juga agak takut kan Ngacong. Kalau kayak segala mata bisa sih kagak rata dah. Lah kuburan baru kata orang ngurukan dah. Udah intinya kita doakan almarhumah Ibunda Hajah Masnah senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya dari mana makamnya dijadikan Allah min riyadil jannah. Dan kita doakan guru-guru kita yang hadir pada di masjid berbahagia, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahkan kehidupannya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua pulang dari majlis yang berkeberkahan ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan serta apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya sampai di situ aja ya. Ya kalau mana penasaran ya undang lagi, kalau kagak apa kalau jangan ya. Lagi saya datang kemari ke Bang Haji, saya mah Bapak ya kemari sama akal-akalan nyari makan aja. Iya just boleh minjem ini tadi sama teman saya. Iya bagaimana ada gempit gitu. Saya kemarin mah hitungannya jujur aja akal-akalan nyari makan. Dan kebetulan Bang Aris saya tadi berangkat, tokan lagi bunyi aja Bang Aris. Bunyinya lagi malah kencang titit. Ya bagaimana Bang Aris ya, kamu kemana pulang dari sini ya. Iya bagaimana aja, bukan apa di Bojong kita berak 2.000 Bang ya. Berak di WC beli kita 2.000 berak 2.000 berak di WC 2.000 kalau udah berak ya begitu dah ya dah ini udah bicara aja dan habisnya mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Qaddamallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.